Apa substansi surah Al-Isra ini? Yang pertama, ya, tujuan daripada surah Al-Isra ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan kemuliaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang menjadi satu paket dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang kedua, menegaskan bahwa pusat konflik dunia itu ada di Baitul Maqdis. Dan yang ketiga, pesan surah Bani Israel ini adalah bahwasanya musuh strategis umat Islam adalah Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tadabbur surah-surah pilihan dari Al-Qur'an. Surah Al-Isra. Al-Isra artinya perjalanan malam hari, menunjuk kepada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari sana ke Sidratil Muntaha menjalani Mi'raj. Ya, Isra disebutkan di dalam surat ini ayat pertama, Mi'raj Nabi SAW ke Sidratil Muntaha disebutkan di dalam surah Wan Najmi Idza Hawa. Itu di juz ke-27, ya. Sahabat yang dirahmati Allah. Surat Isra ini turun pada saat Nabi Isra dan Mi'raj, ya, menerima kewajiban perintah sholat 5 waktu. Ya, berarti turunnya di mana? Di Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, dinamakan juga surat Al-Isra ini dengan nama lain, yaitu surah Bani Israel. Ya, karena itulah Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah bercerita, menyampaikan riwayat kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Kana Rasulullah SAW la yanamu bil-laili hatta yaqra'a Bani Israel waz Zumar. Rasulullah tidak bisa tidur, kalau malam hari beliau tidak bisa tidur, sebelum membaca surat Bani Israel dan surat Az-Zumar. Maka disebut surat Al-Isra itu surat Bani Israel. Kenapa surat Bani Israel? Al-Isra ini diberi nama Bani Israel karena di dalam surah ini, ya, Allah memberikan peta jalan bagi umat Islam bagaimana menaklukkan dan mengalahkan kesombongan Bani Israel yang ada di dalam ketetapan Allah 2 kali. Sebagaimana disebut dalam surah ini ayat 4, wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Nah, apa substansi surah Al-Isra ini? Yang pertama, ya, tujuan daripada surah Al-Isra ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan kemuliaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang menjadi satu paket dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang kedua, menegaskan bahwa pusat konflik dunia itu ada di Baitul Maqdis. Ya. Dan yang ketiga, pesan surah Bani Israel ini adalah bahwasanya musuh strategis umat Islam adalah Bani Israel. Kenapa demikian? Ya tentu Allah Maha tahu. Tapi di sini disebutkan karena Bani Israel itu, ya, sangat memusuhi risalah Islam, sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, ya, karena mereka membenci Islam dan kaum muslimin itu disebabkan mereka tidak mau beriman percaya kepada Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman. Sebab mereka dalam meyakini bahwasanya Nabi akhir zaman itu, Mesias itu hanya akan lahir muncul dari kalangan mereka, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Maka mereka sampai kepada puncak kebenciannya ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi di akhir zaman. Dan ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau menjadi pemimpin negara Madinah yang mendiktekan syarat-syarat kepada kelompok ahli kitab yang ada di Madinah, terutama Yahudi. Ya, sampai Allah, ya,
tetapkan. Di awal hijrah ke Madinah, Rasulullah masih diberikan tugas untuk mengajak mereka ahlu kitab ini masuk Islam. Ya, menarik hati mereka. Maka itu kiblat dalam sholat setelah Isra Mi'raj itu kiblat kita itu menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa selama 18 bulan kata Rasulullah SAW. Jadi mulai dari peristiwa Isra Mi'raj sampai hijrah, ya, beberapa saat di Madinah, 18 bulan selamanya antara itu, barulah berubah arah kiblat. Maka turun surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Ya, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum sampai wala in ataital ladina utul kitaba. Ya, ayatim ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'du bitabi'in qiblata ba'd wala in tamadda ahwa man majjakum innaka idzal minaz zalimin. Ya. Jadi mereka tidak mau. Makanya mereka melakukan kerusakan di bumi 2 kali. Dan Allah binasakan mereka. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 4 sampai 7. Jadi pertama peristiwa Isra Mi'raj Allah gambarkan dengan sangat indah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka umat Islam ya harus merasakan ya keagungan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini tidak boleh dipisahkan. Karena ini adalah estafet kesinambungan risalah para nabi dan rasul sebelumnya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di ayat kedua langsung Allah mengingatkan tentang kondisi Bani Israel. Betapa Allah telah memberikan Alkitab kepada Nabi Musa dan agar menjadi petunjuk bagi bangsa Israel. Ya. Allah mengingatkan mereka ini supaya taat kepada Nabi Musa. Ya, kalau mereka taat kepada Nabi Musa, maka mereka pasti juga akan menerima risalahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena risalah Islam Muhammad adalah ya merupakan estafet risalah kesinambungan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mereka harusnya beriman dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Allah berikan ketetapan wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn. Mereka akan merusak bumi ini 2 kali, dan mereka akan sombong 2 kali, dan mereka akan dihancurkan oleh Allah kedua-duanya. Fa idza jaa wa'du ulahuma, ini sudah terjadi. Ya, para ulama mengatakan konon mereka dulu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia, oleh Kaisar Titus dari Romawi. Ya. Tapi saya cenderung kepada pendapat Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Ya, dalam tafsir beliau mengatakan bahwa kejadian ini, kehancuran Bani Israel pertama itu adalah di masa Rasulullah, karena mereka berbuat sombong, mereka congkak, menolak risalah Islam yang dimulai Muhammad, dan mereka dikalahkan oleh umat Islam ya pada saat perang Khaybar. Ya. Maka di situ sebutkan ciri-cirinya. Ya, umat yang mengalahkan mereka, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar. Ini cocok kepada sifat-sifat para sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah SAW untuk menghancurkan kesombongan Bani Israel di Madinah. Masuk merangsak ke dalam kampung-kampung mereka. Mereka adalah ibadan lana uli ba'sin syadid, hamba-hambaku, hamba-hamba yang menyembah kami dengan baik sesuai dengan An-Nur ayat 55 ya. Kemudian mereka memiliki kekuatan fisik, kekuatan ilmu, kekuatan spiritual, kekuatan segala-galanya. Ya, sehingga dapat mengalahkan kesombongan kalian Bani Israel. Lalu kemudian skenario Allah jalankan lagi. Tsumma radanna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, setelah mereka terusir dari Madinah, ya, mereka berdiaspora, lalu Allah berikan tangguh mereka, berikan kesempatan mereka, Allah berikan karuniakan mereka harta yang banyak, keturunan, dan negara-negara atau kaum-kaum yang mendukung mereka. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Ini langsung Allah berbicara kepada Bani Israel. Jika kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Kalau kalian berbuat jahat, juga kembali kepada diri kalian.
Maka jika datang janji Allah yang kedua, ya, sombongan yang kedua, ya, liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma'alau tadbira. Maka kami akan hadirkan kembali umat generasi Islam di akhir zaman yang memiliki sifat, ya, kekuatan yang sama seperti para sahabat Rasulullah dahulu di zaman Nabi, yang akan menyuramkan wajah-wajah kalian Bani Israel, dan mereka pasti akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu telah mereka masuki. Mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka surat Bani Israil ini memberikan apa? Pedoman, petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin menang, ya, melawan Bani Israel, melawan Yahudi, kita harus merujuk kembali kepada Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bagaimana membentuk karakter, ya, karakter hamba-hamba Allah yang kuat, kokoh. Ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Ya, Allah, ya, berikan kepada kita 10 perintah. Ya, Allah berikan kepada kita 10 perintah. Ya, yaitu mulai dari ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ayat 29, sampai, ya, larangan untuk membunuh, mengambil harta anak yatim, ya, kemudian perintah untuk memenuhi timbangan dan tidak sombong dan lain sebagainya, itu sampai ayat 38. Ya, mulai dari ayat berapa? Ayat 22 sampai 38. Tapi sebelumnya Allah juga, ya, mendidik umat Islam ini dengan apa? Dengan iman kepada hisab, iman kepada ketetapan Allah, ya, iman kepada hari akhirat, agar mereka memiliki amal soleh yang kuat karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Nah, disinilah pembentukan karakter Muslim itu pertama, ya, supaya menjadi ibadan lana uli ba'sin syadid itu apa? Berbakti pada orang tua. Ya. Kemudian hormat kepada orang tua, ya. Berinfak kepada keluarga, atidal qurba, orang miskin, ibnu sabil, dan tidak berbuat mubazir, tidak melakukan tabzir. Ya. Kemudian tidak boleh pelit, rajin berinfak. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jangan kamu berzina, wala taqrabuz zina. Jangan kamu membunuh nyawa orang lain, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu makan harta anak yatim, wala taqrabu malal yatim. Wa auful kaila idza kiltum, wa aufu bil ahdi. Penuhi janjimu. Kemudian tunaikan atau penuhi timbangan kalau kita berdagang. Ya, wa auful kaila idza kiltum. Jangan berkata sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sombong di atas muka bumi. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Subhanallah. Inilah karakter yang harus dimiliki oleh setiap insan, ya, yang agar dia menjadi manusia-manusia Rabbani, hamba-hamba Allah Rabbani, insyaallah. Maka lalu kemudian di sini, ya, disebutkan lagi kisah tentang Adam dan iblis. Bagaimana manusia ini bisa terjerumus, manusia ini bisa menjadi jahat, manusia menjadi tamak, manusia menjadi sombong, manusia menjadi gelap mata, manusia seperti Bani Israel itu melakukan kerusakan yang banyak di muka bumi, itu karena pengaruh iblis. Maka disebutkan kisah itu ayat 61, ya. Kemudian sampai inna ibadi laisa 'alaika 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakil, sampai ayat 65. Dijelaskan bahwasanya iblis itu memiliki kekuatan, ya, suara, memiliki kekuatan dapat merekrut pasukan, ya, pendukung dari yang pejalan kaki maupun yang menunggang kuda. Dan iblis kerjanya adalah menyesatkan manusia dari jalan yang benar, ya, melalui apa? Melalui harta dan anak-anak. Melalui fitnah harta, ya, menghalalkan segala cara, dengan riba, dengan penipuan, dengan korupsi dan sebagainya. Yang kedua dengan
hubungan seksual yang melanggar nilai-nilai agama. Ya, maka itu ini cara setan untuk menggoda manusia. Yang paling lemah, titik lemah manusia adalah dengan harta. Godaan harta ini yang paling lemah. Lalu godaan seks, al-aulad. Ya, ini yang membuat manusia ini tersungkur dan jauh dari manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu Allah mengingatkan kita manusia ini agar kita kembali mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan mengikuti wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, pesan daripada surat Bani Israil ini adalah pesan kepada Rasulullah SAW. Ya, agar dia memiliki kekokohan hati, istiqomah. Itu dengan apa? Perintah sholat. Ya, dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan sholat tahajud ya di malam hari sebagai bentuk nafilatan lak, mendapatkan maqaman mahmudah, tempat yang terpuji. Kemudian Nabi dikuatkan dengan kabar bahwasanya beliau akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Lalu kemudian Nabi diberikan optimisme, semangat bahwa yang hak itu pasti akan menang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Dan yang batil itu pasti akan musnah binasa. Dan kembali kepada Al-Quran itulah kunci keselamatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada di dalam surah Bani Israil ini ayat 78 sampai ayat 83. Nah, maka itu ayat-ayat ini diakhiri dengan juga peringatan kepada kita tentang pentingnya kita berpegang kepada yang hak yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mengikuti Al-Qur'an, beriman kepada Al-Qur'an. Ya, lalu kemudian bertasbih kepada Allah. Ya, tunduk kepada ketetapan Allah. Berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ketika di awal disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdi, di akhirnya ditutup dengan apa? Wa qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan dia tidak memerlukan anak, tidak pula ada sekutu dalam kerajaannya, dan tidak ada orang yang akan dihinakan karena berwala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, wa kabbirhu takbir. Subhanallah. Inilah surah Bani Israil, surah Al-Isra, agar kita menjadi umat yang kuat dan kokoh, umat yang senantiasa mendapatkan kekuatan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.